Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. My name is Aneta Darandri. There are gonna be some noises karena rumah aku benar-benar di pinggir jalan dan di seberang jalan banget lagi ada acara, so we're just gonna deal with it. So sesuai janji aku bakal sharing soal benzoyl peroxide. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat sharing kecil-kecilan di Instagram story soal benzoyl peroxide and how this famous ingredient for acne. I found it to be very difficult to deal with. And I have to do some tricks, make it work without causing irritation. So if you're interested to know more, keep on watching. Bismillah, semoga videonya nggak terlalu panjang. Sebelum kita mulai, a little background about benzoyl peroxide atau yang lebih terkenal di Indonesia kayaknya ini brand generiknya Benzolac. Jadi ini sebenarnya adalah kandungan antibakteri dan sepengetahuan aku ini sering dipakai untuk pengobatan jerawat yang udah ada ketimbang untuk mencegah jerawat baru. So that's why benzoyl peroxide ini sering banget dikombinasiin kalau misalnya ke dokter kulit dengan bahan lain misalnya antibiotik atau tretinoin, dimana tretinoin itu lebih bisa membantu untuk mencegah jerawat baru karena dia membantu regenerasi kulit supaya jadi lebih normal, bisa mencegah clogging, dan dimana clogging itu kalau udah kena bakteri dia bisa berpotensi jadi jerawat. Benzoyl peroxide itu biasa dijual dalam konsentrasi 2,5, 5, dan 10%, tapi selalu disarankan untuk pakai yang paling rendah aja. Only up your concentration kalau kamu udah pakai konsentrasi misalnya yang 2,5%, terus kok tiba-tiba kayak it stop working, nah itu kamu bisa cobain konsentrasi yang lebih tinggi di atasnya, which is 5%. Aku pribadi nyobain benzoyl peroxide itu pertama kali udah lama banget, kayaknya hampir 10 tahun lalu. Dengarnya pertama kali itu dari situs acne.org. Zaman itu tuh jerawat aku terlalu parah, nggak terlalu banyak, tapi persistent, terus yang kayak merah-merah gitu. It worked, tapi aku bener-bener nggak suka sama efek sampingnya yang bener-bener bikin kulit di sekitar jerawat aku itu ngelupas, merah, dan pas jerawatnya sendiri udah hilang itu bekasnya tuh gelap banget, hitam banget. So I think the dryness and the irritation cause more problems than good. Selain Benzolac yang pernah aku coba itu ada benzoyl peroxide-nya brand Paula's Choice. Itu entah gimana dia bisa tidak menimbulkan dryness, jadi dipakainya nyaman banget. Tapi aku juga nggak continue karena waktu itu aku ingat banget lebih gentle di kulit, tapi proses penyembuhan jerawatnya lebih lama. Jadi aku selalu pakai Benzolac yang 2,5%. Ini bagus banget dengan trik yang aku lakukan. Ada satu trik yang namanya short contact therapy. Ini bukan aku yang nemuin, this is widely known. Jadi short contact therapy itu adalah teknik dimana misalnya kamu mau mencoba bahan aktif baru di skincare, kamu tahu banget ada potensi iritasinya, nah itu kamu apply, bilas setelah beberapa menit. Misalnya benzoyl peroxide, instead kamu bawa tidur semalaman sampai pagi, kamu diemin 5 atau 10 menit atau berapapun, terus langsung kamu bilas. Nah kalau untuk benzoyl peroxide sendiri, teknik short contact therapy ini udah banyak banget studinya, walaupun dia dibilas setelah beberapa menit, efek dari obatnya ini sendiri akan tetap bekerja, which is totally awesome buat yang kulitnya sensitif kayak aku. Kalau aku ada jerawat besar seperti ini nih, ini jerawat nongol setelah nyobain sampel Hada Labo Premium Toner. Entah kenapa bisa kayak gini banget. Jadi what I do adalah abis aku cuci muka malam atau pagi, aku apply benzoyl peroxide 2,5% tipis-tipis. Kalau aku cuma di area jerawatnya aja, dan aku bilas setelah 5 menit. Sekitar seminggu aku pakai apply 5 menit bilas. Aku pakai cuma 2 hari sekali karena aku alternate. Aku juga pakai tretinoin kan aku nggak mau terlalu banyak produk keras, dan sama sekali nggak ada iritasi, ngelupas, even dryness. Karena jerawat aku sendiri hilang setelah sekitar seminggu pemakaian 2 hari sekali, and I'm talking about like real painful acne bomb. Jadi bukan cuman kayak komedo-komedo kecil, no. So that's how I work with benzoyl peroxide. Jadi yang pertama, do the lowest concentration, dan kedua, try the short contact therapy. Beberapa notes yang aku punya sama benzoyl peroxide, yang pertama adalah entah kenapa jerawat yang hilang dengan benzoyl peroxide itu pasti ninggalin bekas titik hitam, bukan kayak bekas jerawat biasa ya, ini bener-bener kayak titik hitam gitu. Ini aku alamin juga dulu waktu aku nyobain benzoyl peroxide pertama kali, dan juga sama punyanya Paula's Choice. Over time dia akan hilang, but it's just gonna linger for like weeks. Itu agak annoying sih, tapi intinya dia hilang. Jadi sekarang aku mau share soal Benzolac CL alias benzoyl peroxide dengan clindamycin. Ini disarankan, bahkan ada di pamfletnya, benar disaranin untuk jerawat-jerawat yang tergolong besar, parah, bukan untuk jerawat yang kecil-kecil. Jadi kemarin aku sempat ke dokter kulit lagi untuk lebih nyari kayak second opinion about my fungal acne. Ini aku mau curhat sedikit ya. I was pretty pissed karena aku ke 2 dokter di sebuah rumah sakit ternama
dan tanpa ngeliat jerawat aku lebih seksama, they totally dismissed kemungkinan bahwa oh ya itu adalah jamur gitu. They totally dismissed my explanation bahwa tapi ini gatal dok dan ini munculnya tiba-tiba, and they react pretty good before terhadap krim anti jamur, but they were like no it's jerawat. So I was like so pissed. Dokter terakhir yang ngeresepin aku krim, isinya adalah steroid dan juga ini Benzoac CL. So I was like, ya udah deh, coba kita nurut dengan apa kata dokter. But I do not want to touch steroid ever again. Aku nggak tebus obat dan aku pergi ke Santuri dan beli sendiri Benzoac CL ini. Ini harganya sedikit lebih mahal, 36.000. Dan aku pakai tidak dengan short contact therapy karena aku benar-benar mau coba ngikutin saran dokternya, yaitu aku pakai pas malam di bawah tidur tipis-tipis. Dan besoknya lagi kulit aku, area yang aku pakein ini di sekitar jerawat itu bener-bener kerak. Walaupun aku udah pakai moisturizer, itu langsung kayak koreng, berkerak, kering parah banget. Mungkin it's just my sensitive skin, tapi mungkin itu kenapa dokternya masukin steroid untuk meredam efek barbar dari si obat ini. But I think steroid juga memang diresepin untuk ngurangin inflamasi dan gatal-gatal yang waktu itu terjadi di kulit aku, yang alhamdulillah sekarang udah kayak gone. So setelah 2 kali pemakaian yang benar-benar bikin trauma, ini aku stop. Ini benar-benar terlalu keras di kulit aku yang sensitif. Dari awal sejujurnya aku juga emang udah nggak terlalu nyaman dengan pemakaian Benzoac CL ini karena ada antibiotiknya. Kalau teman-teman nonton video aku sebelumnya, teman-teman bisa lihat jerawat aku kan cuman kayak udah di satu sisi dan kayak gitu doang. Benar-benar nggak habis pikir gimana masih banyak dokter yang iya itu butuh antibiotik kayak gitu. I was like, wow, kesannya kayak muka aku jerawatan satu muka. I mean, I really hate the idea of prescribing antibiotics just like that easily. I just don't get it. Kayak satu hal lagi soal short contact therapy dan benzoyl peroxide ini, adalah setelah beberapa menit dibilas, jadi nggak perlu ada bingung ini dipakainya sebelum atau sesudah pelembab ya. Berdasarkan pengalaman aku pribadi, jerawat fungal aku bener-bener tidak ngefek sih, dan justru sedikit lebih iritasi, sedikit tambah parah kalau dipakein benzoyl peroxide. Jadi pure aku pakai benzoyl peroxide untuk jerawat-jerawat non fungal, pastinya yang bandel dan cenderung besar. Sekian dulu sharing aku soal benzoyl peroxide. And again, when it comes to skincare and if you have picky skin, it's all about patch testing, a lot of trial and error, dan rajin-rajin membaca. Dan di video berikutnya, karena banyak banget yang minta, aku akan update my skincare routine. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye. Emang ini jam berapa? Jam 12, 11.50. Okay. Is it recording? It is recording. Bye. What was my point?